semuanya, perkenalkan saya Aisyah Nur Latifah dari UIN Wali Songo Semarang, program studi gizi kelas 2B dengan NIM terakhir 041. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penginderaan pada indera penciuman. So, enjoy the video. Bye-bye. Oke, baik teman-teman. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan penginderaan pada indera penciuman. Yang pertama yaitu ada hidung. Hidung adalah bagian menonjol di tengah wajah yang menjadi pintu masuk sistem pernafasan. Fungsinya untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara serta mengandung organ penciuman untuk indera penciuman. Untuk slide selanjutnya terdapat anatomi hidung. Pada anatomi hidung ini terdiri dari bagian luar yang terbentuk oleh tulang rawan, dan jaringan lemak. Bagian-bagian utama hidung meliputi yang pertama yaitu akar hidung. Jadi pada akar hidung ini bagian atas hidung yang terletak di antara alis menjadi titik pertemuan antara hidung dan wajah. Untuk poin yang kedua yaitu terdapat puncak hidung atau bagian bawah hidung yang mengandung lubang hidung dan meruncing ke ujung yang membulat. Yang ketiga atau yang terakhir ada dorsum hidung, bagian tengah hidung yang terletak antara akar dan puncak hidung. Untuk slide selanjutnya terdapat fungsi hidung. Hidung memiliki berbagai fungsi penting yang berkaitan dengan sistem pernafasan dan indera penciuman. Antara lain, yang pertama menjadi jalur masuk udara untuk mengoksidasi tubuh. Yang kedua, membantu menghasilkan suara saat kita berbicara. Yang ketiga, menyaring dan membersihkan udara dari kuman dan alergen. Yang keempat, memberikan kemampuan untuk mencium aroma atau indera penciuman. Yang kelima, menghangatkan dan melembabkan udara sebelum masuk ke saluran pernafasan. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu terdapat anatomi hidung bagian luar. Kerangka hidung bagian luar itu sudah tertera di gambar, dan terdapat yang pertama itu terdapat cartilago lateral superior, yang kedua terdapat septum, yang ketiga terdapat cartilago alar minor, yang keempat processus frontalis tulang maksila, dan yang kelima adalah tulang hidung. Untuk selanjutnya yakni anatomi hidung bagian dalam, dan bagian-bagiannya bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera. Untuk slide selanjutnya terdapat bentuk letak tulang serta rawan hidung. Nah, jadi yang pertama ini terdapat tulang hidung. Tulang hidung yaitu tulang-tulang hidung membentuk bagian keras dan struktural dari hidung. Yang pertama terdapat tulang nasal. Dua buah membentuk jembatan hidung dan bergabung dengan tulang frontal. Yang kedua terdapat tulang frontal membentuk bagian atas hidung dan rongga hidung. Yang ketiga tulang etmoid atau lempeng tegak lurus, yaitu bagian dari septum hidung. Yang keempat tulang vomer, yaitu membentuk bagian bawah septum hidung. Yang kelima terdapat tulang lakrimal dan processus frontal maksila yang terlibat dalam pembentukan sisi hidung. Yang keenam terdapat tulang incisivus dan palatina, yaitu membentuk dasar rongga hidung dan langit-langit keras. Yang ketujuh terdapat tulang sphenoid yang terletak di belakang rongga hidung. Yang kedelapan terdapat lempeng cribriform dari tulang etmoid dilalui oleh saraf olfaktorius. Nah, yang kedua nih terdapat tulang rawan hidung. Jadi tulang rawan hidung ini terdiri atas beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu rawan septal, memanjang dari tulang nasal di garis tengah menuju ke belakang, membentuk dasar rongga hidung.
Yang kedua, rawan alar mayor dan minor, yaitu terletak di sekitar bagian bawah dan sisi hidung untuk membantu membentuk struktur kaping hidung. Yang ketiga yaitu rawan lateral, melekat lateral dari septum, bagian atas menyatu dengan tulang nasal lateral. Yang keempat, rawan vomeronasal, yaitu terletak di antara vomer dan rawan septal. Yang kelima, rawan nasal lateral, yaitu dua bagian yang menyatu dengan septum dorsal dan rawan lateral. Yang keenam, terdapat rinion, yaitu titik pertemuan tulang dan rawan di garis tengah di garis tengah bagian bawah tulang hidung. Yang slide selanjutnya yaitu septum hidung. Yang pertama memisahkan dua rongga hidung. Yang kedua terdiri dari gabungan tulang etmoid, vomer, dan tulang rawan atau septum nasal. Yang ketiga memberikan bentuk dan mendukung struktur hidung. Selanjutnya ada bentuk dan bagian tulang rawan, bisa dilihat pada gambar. Untuk slide selanjutnya yaitu struktur rongga hidung. Yang pertama ini terdapat vestibulum yang merupakan bagian paling depan dari rongga hidung. Bagian ini berupa lorong pendek yang dilapisi rambut dan berfungsi sebagai penyaringan awal udara yang masuk ke saluran pernafasan. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, terdapat respiratory, adalah area terbesar dalam rongga hidung. Area ini memiliki jaringan khusus yang membantu proses pernafasan. Permukaannya dilapisi epitel bersila dan sel goblet yang menghasilkan lendir untuk menangkap partikel asing dan menjaga kelembapan udara. Untuk selanjutnya yakni poin 3, yaitu daerah penciuman terletak di puncak rongga hidung, tepatnya di area piramidal paling atas. Bagian ini mengandung seluruh reseptor dan sel yang dibutuhkan untuk mendeteksi bau, sehingga berperan penting nih dalam fungsi indera penciuman. Untuk selanjutnya yaitu septum hidung. Nah, septum hidung ini merupakan dinding pemisah yang membagi rongga hidung menjadi dua bagian. Struktur ini terdiri dari tulang rawan, septum, tulang vomer, dan pelat tegak dari tulang etmoid. Yang kelima, terdapat tulang yang membentuk struktur rongga hidung terdiri dari sekitar 12 tulang, termasuk tulang hidung, maksila, sphenoid, vomer, palatina, lakrimal, dan tulang etmoid. 4 diantaranya berpasangan di sisi kiri dan kanan rongga hidung. Yang keenam adalah turbinat atau konka. Adalah 3 tulang melengkung yang menyerupai rak, menonjol dari dinding lateral rongga hidung. Ketiga konka tersebut adalah konka superior, tengah, dan inferior. Ruang di antara konka disebut meatus yang membantu mengatur aliran udara. Yang ketujuh terdapat saraf yang terlibat dalam fungsi rongga hidung meliputi saraf penciuman, saraf nasopalatina, saraf trigeminal, saraf nasosiliari. Saraf-saraf ini memainkan peran penting dalam proses penciuman dan sensasi di area hidung. Poin yang ke-8 atau yang terakhir yakni terdapat pembuluh darah di rongga hidung sangat kompleks dan bercabang dari arteri karotis. Beberapa di antara termasuk arteri etmoid, anterior dan posterior, arteri spena palatina, arteri palatina besar, arteri labial superior, dan arteri hidung lateral. Pembuluh-pembuluh ini membentuk jaringan anastomosis dan berfungsi untuk menghantarkan serta melembabkan udara yang masuk. Untuk slide selanjutnya terdapat proses terjadinya penciuman. Nah, jadi proses terjadinya penciuman ini yang pertama itu senyawa kimia terlarut dalam udara dan masuk ke dalam hidung.
Dan yang kedua, senyawa kimia tersebut akan berdifusi masuk ke dalam lendir hidung dan menempel pada sel kemoreseptor. Oke, saya lanjutkan. Dan yang ketiga, senyawa tersebut berkaitan dengan reseptor spesifik di membran plasma sel kemoreseptor. Lalu yang keempat, peningkatan ini akan menyebabkan terciptanya potensial aksi atau impuls yang akan dihantarkan oleh sel saraf menuju otak. Lalu otak akan memproses potensial aksi ini dan mengubah menjadi sensasi bau tertentu. Lalu otak manusia mampu membedakan ribuan bau yang berbeda tergantung dari jenis senyawa yang menempel pada kemoreseptor. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu terdapat kelainan pada indera penciuman. Jadi yang pertama ini terdapat dinosmia atau kondisi seseorang mencium bau tidak sedap terus-menerus disebabkan oleh kelainan rongga hidung, infeksi sinus atau kerusakan saraf olfaktori. Nah, yang selanjutnya terdapat rinitis alergika atau peradangan pada hidung akibat alergi disebabkan oleh masuknya benda asing yang memicu reaksi tubuh. Lalu yang ketiga, terdapat sinusitis atau peradangan pada sinus, yakni rongga di tulang yang terhubung ke hidung. Yang keempat, terdapat polip hidung atau tumor jinak di rongga sinus hidung yang lunak dan licin, bisa berkembang menjadi gangguan patologis. Yang kelima, hidung tersumbat dan pilek dapat menyebabkan salesma, timbul karena produksi lendir berlebih yang bisa memicu peradangan atau sinusitis. Yang keenam, terdapat anosmia atau kehilangan kemampuan mencium bau sebagian atau total, umumnya disebabkan oleh kecelakaan atau gangguan saluran hidung. Sekian teman-teman semua yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.